Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another episode of podcastnya Wirda. And in today's podcast, mungkin gue akan mix beberapa pakai bahasa Inggris ngomongnya biar ada songong aja gitu. Nggak deng, biar kepake aja gitu loh. Aduh kacau nih, kayak gue udah kangen banget pengen balik ke Inggris, tapi karena masih pandemi and so on, it's really hard actually to get there. So, karena gue rada-rada kangen nih pakai bahasa Inggris, jadi mungkin ya, tapi kan gak tahu, bisa jadi awalnya bilangnya mau Inggris, ujung-ujung malah Betawi, lebih kebalik lagi dah. Ya mungkin lah nanti gue akan mix beberapa, karena emang gue kangen banget sih pakai bahasa Inggris, dan sekalian kita belajar bareng gitu loh guys. Jadi gue bisa menyalurkan, kalian juga bisa belajar lewat podcast yang bakal gue sampaikan pada kali ini. Oke, ini podcast terinspirasi dari pertanyaan netizen lagi nih followers gue di Instagram yang bilang gitu, how to find our passion? Gimana sih caranya menemukan passion kita? Oke, sedikit penjelasan ya sebenarnya. Apa sih arti passion itu? Passion itu yang jelas bukan fashion show. Beda itu ya. What is passion? Ya, ini it's actually kind of interesting. Harusnya ini menarik sih buat kita tuh paham gitu. Apa sih arti dari passion? Karena kenapa banyak banget orang yang ngebahas tentang passion? Kenapa banyak orang yang bilang kayak lo harus kejar passion hidup lo harus temuin passion hidup lo. But really kayak what is passion gitu loh? Passion itu apa sih? Wait, let me kayak googling ya ke kalian dan gue akan membacakan definisi dari passion itu apa. Oke, ini gue udah googling dan di sini tulisannya begini. Passion didefinisikan sebagai kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, passion berarti kondisi ketika motivasi kuat bertemu dengan emosi yang sama kuatnya. That is passion. I agree with it. Oh, this explanation is actually cukup menjelaskan ya penjelasan yang tadi. Oke, jadi gini. Banyak orang yang sering mengaitkan bahwa lo bisa sukses kalau lo mengikuti passion lo. Impian lo bisa tercapai kalau lo mengikuti passion lo. Dan passion tuh kayak gini loh, kayak lo punya kecenderungan. Bener tuh tadi, lo punya kecenderungan. For example, lo pengen kuliah kedokteran. Ya berarti kan passion lo di kedokteran dong, ya kan, di dunia dokter gitu kan, di dunia persuntikan, ya kan. Nggak mungkin dong passion lo kedokteran tapi lo kuliahnya perfilman, kayak bertabrakan gitu loh, kayak ini bukan passion gue nih, ya, kurang lebih kayak gitu dah. But menurut gue sendiri gitu ya, teori gue teori gitu kan, nggak semuanya passion itu adalah kunci dari kesuksesan. Kadang-kadang tuh kita suka agak terkecoh dengan passion kita gitu loh. Yang menurut kita baik belum tentu baik kan. Yang menurut orang lain baik untuk kita juga belum tentu baik untuk kita gitu. Dan balik lagi ya, yang menurut kita tidak baik belum tentu itu benar-benar gak baik gitu loh. Kan banyak nih di antara kita yang saat ini mungkin sedang terjebak gitu, kayaknya gue I'm not in the right path deh. Kayaknya gue gak di jalan yang benar. Kayaknya gue gak di jalan yang tepat. Kayaknya gue tidak bisa menghendaki hidup gue sendiri. Gue sukanya ini, tapi ini yang gue jalanin. Gue pengennya ini, tapi ini yang gue jalanin. Dan banyak banget dari kita yang menjalani hidup kita itu berdasarkan keinginan orang lain, bukan keinginan kita. Banyak dong kasusnya, seperti mungkin ya ada orang tua yang pengen anaknya itu menjadi lawyer, yang menjadi hakim lah, menjadi pengacara. Maka pastinya orang tua akan mengarahkan anaknya, nak ya udahlah kamu masuk kampus jurusan hukum. Tapi deep down kita punya impian lain gitu loh, di samping impian orang tua kita, yakni barangkali kita pengen jadi entrepreneur lah contoh. Kita pengen jadi pengusaha. Berarti kan passion kita harusnya kuliahnya jurusan bisnis, ya kan, bisnis manajemen dan lain-lain. Nah, banyak banget juga dari kita yang hidup tapi tidak menghidupkan impian kita. Hidup tapi tidak menghidupkan diri kita. Hidupnya tuh menghidupkan impian orang lain dan ya buat orang lain gitu. Apa sih yang mesti kita lakukan bila kita terjebak di situasi seperti ini? Balik lagi seperti yang gue bilang di awal. Don't get it twisted gitu loh.
Bener gak sih? Don't get it twisted. Pokoknya gitu dah. Gue jadi keder kan nih. Lu sih gaya-gayaan orang Betawi pengen bahasa Inggris bae lu. Ya lah gini ya intinya. Kok jadi bahasa Jawa sih? Aduh, kacau dah ini nah. Oke, gini. Karena gini sih guys, kalau menurut gue sendiri ya, kita jangan selalu berpatok sama passion. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, ya seiring bertambahnya waktu, berjalannya waktu, kita kan juga pastinya nggak di sini-sini aja, ya kan? Kita menambah ilmu, nambah pengalaman, nambah luas nih wawasan. Nggak mungkin kecenderungan kita itu hanya satu. Mau contoh? Oke. Lu semua nih yang dengerin ini pasti punya kan makanan favorit lo. Makanan favorit gue perkedel sama telur, ya kan? Tapi gue tuh willing gitu loh. Gue punya keinginan untuk mencobai makanan lain yang di luar masakan favorit gue gitu loh. Di luar makanan kesukaan gue. Kayak gue mau aja gitu nyobain bakwan atau jengkol atau pete atau apa gitu yang di luar. Kayaknya gue gak bakal nyentuh itu gitu. Tapi ya gue mungkin aja gitu loh. Bukannya gak mungkin aja. Selama ini kan kita membenci sesuatu yang menurut kita bukan kita banget. Itu mungkin karena emang kita gak pernah explore gitu loh. Kita gak pernah tahu, gak pernah mau mencari tahu juga. Dan gak mau belajar mencintai. Ingat ya, benci itu benar-benar cinta coy. Ya, but back again gitu ya. Balik lagi gitu bahwa tidak semua yang menurut kita baik itu baik. Dan tidak semua yang menurut kita tidak baik itu tidak baik gitu loh. So ini denger ketok-ketok kayaknya tukang gue lagi kerja ini. Betul kedengeran gak sih? Ntar deh gue pause dulu. Ini kalau misalnya keganggu ntar gue lanjut lagi. Alright guys, so sorry ini gue baru bisa ngelanjutin lagi karena tukang gue baru selesai. Oke, kita balik lagi ngebahas tentang passion. Kayak should we really chase it gitu? Kayak haruskah kita mengejar itu? Haruskah kita menemukan apa yang menjadi passion kita? Well, begini ya, from my point of view, from my perspective, secara perspektif gue sendiri, memang gue nih orang yang sangat mempedulikan apa yang gue suka dan apa yang tidak gue suka. Gue tidak akan segan untuk menolak apa yang tidak gue suka, karena menurut gue yang menjalani itu adalah gue gitu loh. Kalau nantinya gue dibebankan dengan pilihan yang ternyata memang tidak baik untuk gue gitu ya, dalam arti itu gue gak suka gitu. Gue rada-rada kayak gimana gitu ketika menjalankan hal tersebut. Walaupun di beberapa case tertentu gue gak menolak mentah-mentah, kadang-kadang kayak tetap gue jalanin dulu. Karena barangkali gini sih, gue selalu percaya sama hal yang gue bilang tadi di awal ya, belum tentu baik gitu, dan belum tentu gak baik. Kayak contoh misalkan gue disuruh nyantren dulu sama bokap gue, dan bokap gue tuh tipe orang yang gak ngajak diskusi dulu kadang. Kayak gak nanya dulu, kamu mau gak kasih nih, kamu mau gak gini. Kadang gak nanya dulu, kadang langsung kayak main ke nyuruh-nyuruh aja gitu. Dan gue tuh dulu udah biasa banget ya dengan pola didik seperti itu. Pola didik dicemplungin namanya kalau gue boleh bilang. Karena benar-benar ya kayak langsung straight to the point. Kamu jam 12 bakalan dikirim ke pesantren ini, kamu harus udah siap ya kayak gini. Dulu I refuse to do that. Tapi gue gak bisa mengutarakan itu ke depan bokap gue. Kenapa? Karena gue menganut aliran birrul walidain. Itu kayak pokoknya apa kata orang tua manut wes gitu. Gak usah babi bu bebo lah, karena orang tua pastinya tahu yang terbaik. Walaupun memang dalam hati gitu ya gue menolak sebenarnya. Cuma gue gak bisa mengutarakan. Nah itu tuh dipendam sendiri sama gue gitu kan dalam hati. Sempat beberapa kali akhirnya yang terjadi adalah pemberontakan. Bukan pemberontakan dalam arti gue jadi bandel atau gimana, tapi lebih ke menyesali gitu. Kayak aduh kenapa ya gue gak ngomong aja gitu. Kenapa sih gue gak bicara? Kalau emang gak suka ya gak suka, kalau emang gak mau ya gak mau gitu. Tapi kita kan gak pernah tahu nih, hasilnya itu kan baru bisa kelihatan di akhir, ya kan? Apa sih baiknya pesantren gitu. Oh ternyata ketika gue udah lulus nih, gue baru merasakan nih sekarang. Oh ternyata di pesantren itu gue bisa belajar banyak hal, ya kan? Kayak gue bisa ngenalin orang dari berbagai macam karakternya, karena kita tinggal satu tempat gitu kan. Dan gue bisa punya banyak insight yang belum tentu orang tuh tahu gitu, especially tentang agama gitu kan. Nah gue tuh baru bisa paham itu ketika udah keluar dari pesantren. Ketika gue menyadari bahwa oh memang ya ternyata mahal sekali mengetahui agama itu gitu, dengan keadaan zaman sekarang yang makin seperti ini gitu ya guys. But anyways ya, maksud gue poin di sini adalah
Ini bukti nyata gitu, contoh hal yang kita tidak suka belum tentu tidak baik untuk kita, malah baik banget gitu kan. Nah, di beberapa case ya, kalau misalkan kalian sedang mengalami hal seperti ini, ngerasa gue nih gak tahu passion gue tuh apa. Gue bukan orang yang kayak ngeribetin diri sendiri bahwa lo harus tahu passion lo apa tuh gak penting buat gue. Kenapa? Yang penting kita tahu apa kesukaan kita dan kita mau belajar. Mau belajar di sini artinya adalah even if it's something that we don't like gitu. Even untuk urusan yang kita tuh kayak gak pernah ngebayangin gitu ya, bahwa kita akan melakukan itu. Atau urusan yang belum pernah kita coba sama sekali, urusan yang kita bahkan belum pernah kenal sama sekali, try it. Cobain aja. But in a positive ways ya, maksudnya di hal-hal yang positif tentunya gitu. Karena kalau kita selalu terjebak dengan hal yang kita suka, kita selalu pleasure, kita selalu nge-please diri kita, which means kayak kita selalu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang kita suka, bisa jadi nantinya malah gak baik buat kita, malah jadi bunuh diri kitanya. Ngerti gak sih? Kayak contoh misalkan kita punya satu kecenderungan, hanya itu aja yang kita lakukan, tapi kita gak pernah explore yang lain, dan tidak punya willingness, tidak punya keinginan untuk mencoba di luar hal itu, karena menurut kita, this is not my passion, ini bukan passion gua gitu. If it's not my passion, then I will not do it. Kalau itu bukan passion gue gak bakal ngelakuin itu lah. Apa ruginya mencoba sesuatu ya yang belum pernah kita coba sebelumnya gitu kan. Itu bisa nambah experience kita, ya kan, bisa nambah pengalaman kita, wawasan kita, kemudian bekal kita barangkali gitu di kemudian hari. Gitu loh maksud gue. Jadi jangan pernah terjebak dengan passion. Contoh lagi nih misalkan, kayak ada seseorang yang pengen jual sesuatu gitu ya, pengen jadi pengusaha lah contoh, tapi dia masih bingung nih, gue mau jualan apa ya gitu kan. Kayaknya passion gue di makanan nih, karena gue suka makanan, gue suka kulineran, berarti ya bisnis gue lebih ke F&B ya kan. Akhirnya dengan perbekalan yang menurut dia kayak ini nih, this is it gitu kan, kayak this is the one gitu, kayak oke, rezeki gue nih buka usaha kuliner. We only know what we like, tapi kita nggak tahu basic management seperti apa. Kita tidak mempelajari industri perkulineran, ya kan, permasak-masakan, perrestoran, perkafean, percoffee shopan. Kita tidak mempelajari itu. Kita hanya modal suka, tapi kita tidak mendalami. Beda ya. Beda suka yang mendalami dengan suka, ya gue suka aja gitu. Kayak contoh lagi nih, gue demen nih main-main contoh-contohan, karena kita jadi bisa terbuka wawasannya kalau dengan contoh gitu ya, ilustrasi, contoh, dan segala macam. Oke, gue suka banget sama kopi. Gue suka kopi tapi gak suka mendalami kopi gitu. Yang gue tahu pun hanya sebatas basic-basic dasar, kayak kopi tuh apa aja sih. Terus kemudian dia tuh ada beberapa cara, teknik sih dalam roasting atau segala macam gitu ya. Gue gak sedalam itu juga gitu, cuma tahu basic-basicnya aja gitu. Gue adalah penyuka, tapi bukan pencinta. That's different, you know. When you love something, you put so much effort gitu, kayak bukan effort ya, kayak lu tuh bener-bener all out gitu loh. When you love something, lu bener-bener nyari tahu. Kayak pernah gak sih lu suka sama orang, terus lu ubek-ubek Instagramnya sampai bawah, lu scroll, bahkan lu lihat dia nge-follow siapa aja sih gitu kan. Terus lu cari tahu kayak keluarganya tuh siapa aja sih, ini ibunya ya, ini kakaknya. Itu lu punya interest yang mengarah ke love gitu loh. Kalau cuma sekedar suka sih kayak oke. Dia ganteng ya, oke, udah selesai, kayak no. Kayak gitu guys gitu loh. Jadi jangan pernah terjebak dengan hal yang lo suka gitu. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, lo akan selalu ketemu sama hal-hal yang baru. Balik lagi ke tadi ya, soal kayak passion gue di makanan, berarti gue usahanya F&B. Really? Apakah lo setahu itu bahwa rezeki lo ada di sana? Kan kita juga nggak tahu. Bisa jadi nih ketika lo di tengah jalan ternyata usaha lo bengek-bengek gitu ya, karena emang lo cuma sekedar suka tapi nggak mendalami, lo juga nggak belajar gitu. Dan lo cuma ngejual misalkan kayak gue tuh sukanya tempe sama tahu, pokoknya gue nggak mau ngejual ayam. Kenapa? Karena gue nggak suka, gue sukanya tempe sama tahu.
Tapi kan case di sini adalah lo bikin restoran untuk orang banyak yang kegemarannya juga berbagai macam gitu. At least lo punya beberapa menu lah di restoran lo supaya orang tuh punya pilihan. Tapi no, gue nggak suka kalau ayam. Kenapa? Karena gue sukanya tempe sama tahu. Itu aja yang pengen gue jual. Lah kalau kayak gitu mah berarti lo bikin restoran buat diri lo sendiri dong, ya nggak? Kalau nggak lo harus nyari pecinta tempe sama tahu gitu loh. Cuman kan nyari market yang spesifik kayak seperti itu kan ya agak PR juga bun gitu loh. Nah, contoh ketika di tengah jalan udah mulai bengek-bengekan nih, ya kan? Kayaknya udah mulai simpang siur. Tiba-tiba datanglah satu opportunity. Satu kesempatan. Bro, gue pengen ngajak lo usaha pakaian nih, ya kan? Garment. Atau misalkan kayak fashion anyways ya. Gue punya usaha fashion nih, lo mau ikutan gak join? Sorry bro. Kayaknya gue gak punya passion di industri pakaian. Gue lebih ke makanan aja bro gitu. Oh ya udah gitu. Apakah kita tahu itu bahwa rezeki kita adalah di situ aja gitu? No kan? Enggak kan? Makanya gue selalu suka dan menyukai mencari tikungan dalam hidup. Gue kalau punya usaha, gue bilang sama orang-orang gitu ya, minimal banget lu kalau enggak ya paling enggak lu punya 3 usaha lah. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu sumber rezeki kita yang paling gacor yang mana. Apalagi di pandemi seperti ini. Kebetulan gue punya 5 perusahaan kan. Di pandemi kayak gini nih kita nggak bisa bergantung sama satu aja. Kayak gue punya travel, fashion, kosmetik, ya kan, dan banyak lah gitu. Kalau aja gue cuma punya travel, wah mungkin gue udah nggak tahu lah apa kabarnya gitu kan. Kasarnya gitu ya, karena pandemi and everything gitu. Makanya alhamdulillah banget nih, gue bersyukur banget gue punya backup yang lain gitu loh. Nah, dari mana dulu gue tahu gitu bahwa gue tidak menyukai traveling atau gue menyukai traveling? Gue malah jalan aja. Di mana di situ ada kesempatan, di mana di situ ada opportunity. Yang paling penting adalah go for it and learn for it. Silakan ambil, tapi setelah itu lo tanggung jawab gitu. Silakan ambil, tapi setelah itu lo harus belajar. Bukan berarti kayak lo menyukai sesuatu, it will exist forever, it will last forever gitu, bahwa itu akan berlangsung selamanya. No. You have to learn. Lo harus selalu update ilmu lo harus selalu update pengalaman lo harus selalu update skill lo gitu. Don't ever stuck with the same concept gitu. Jangan pernah stuck dengan konsep yang itu aja. Kenapa? Karena ya waktu tuh berjalan bro. Kayak bumi tuh berputar. Ya lo harus selalu update dong. Ada informasi apa lagi nih? Ada hal apa lagi nih gitu. So buat kalian sekarang terjebak dengan passion or whatever it's called gitu ya. Simpelnya sih gini sih. Lu pelajari dulu apa sih yang menjadi kesukaan lo, menjadi kegemaran lo. Once you have found out, ketika lo udah menemukan apa yang menjadi kegemaran lo, apa yang menjadi kesukaan lo, learn how to learn how to upgrade your skills gitu. Mungkin gitu sih menurut gue, kayak pelajarin gitu bagaimana dengan modal kesukaan ini bisa jadi sesuatu. Kalau cuma sekedar suka-suka tapi gak bisa jadi sesuatu, ya it's a hobby then, ya kan? It's a hobby. But something magical tuh ketika lo bisa turn ya, bisa merubah hobi lo menjadi bisnis. Bisa merubah kesukaan lo menjadi something yang produktif. Contoh misalkan lo suka main gitar. Ya lo create something lah dari situ gitu. Kayak lo bikin pelatihan kayak how to play gitar, how to make acoustic or whatever it is gitu ya. Lo suka hijab, lo suka gonta-ganti hijab, ya coba dong lo upgrade skill lo lagi gitu. Kayak maybe I can like share kayak what kind of hijab yang cocok dengan face shape kayak begini, dengan skin tone yang kayak gini gitu loh. Lo bisa kasih share tips ke orang-orang gitu loh. Jadi hidup mah yang penting berguna buat orang, bermanfaat buat orang, dan ilmu tuh nggak buat diri kita sendiri gitu loh. Share it gitu. Share. Amalin. Amalin. Kayak kasih tahu ke sebanyak-banyaknya orang gitu loh, supaya ilmunya tuh bermanfaat dan berguna. Gitu. Jadi kalau kita punya kesukaan ya pemirsa, ya kalau bisa gitu ya, jangan hanya sekedar suka, tapi pelajari dan tekuni. Siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kita tetap harus nemuin passion kita atau enggak? Saran gue tetap iya. Lu cari tahu dulu kesukaan lu apa. Dan untuk menemukan hal yang kita suka, itu enggak sekali merem terus melek. Oh, gue suka ini nih. Enggak.
lu harus bener-bener kayak memahami gitu loh, what is the best for you. Dan untuk bisa memahami apa yang terbaik buat kita, itu bukan pekerjaan yang mudah guys. Kita harus menemui trial and error. Kayak perjalanan gua gitu ya, menyukai sesuatu. Ada kalanya kita diuji dengan hal yang kita suka. Kayak kayaknya gue gak yakin deh ini passion gue, kayaknya passion gue yang ono. Nah kalau kayak gitu ceritanya, ya apa dong menjadi passion lo yang sesungguhnya gitu. Jadi ini emang betul-betul harus diamati, dicermati gitu loh. Karena kita juga harus berbaik hati sama diri kita sendiri gitu. Kita harus memanjakan diri kita dengan yang kita suka, tapi jangan terlalu seenaknya kita juga gitu. Jangan mentang-mentang, ini gue gak suka nih, akhirnya kita menolak untuk mencoba dan untuk belajar. No, always upgrade your skills. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dulu ke kalian ya. Intinya mah jangan terlalu nyaman dengan pilihan kita saat ini. Karena keberlangsungan hidup itu sangat penting daripada apa yang kita suka doang gitu loh. Tapi tetap ya, kita harus mencintai diri sendiri. Jangan lupa self-care, self-love, dan appreciate diri kita. Sejauh apa sih kita sudah melangkah dan apa aja yang sudah kita korbankan. Jangan juga terlalu fokus membuat orang lain itu menyukai kita. Kenapa? Karena kalau kita terlalu drain too much energi buat kayak menyenangkan orang, itu tidak akan pernah cukup dan tidak pernah ada habisnya. Jadi fokuslah kepada diri kita sendiri, baru setelah itu kita fokus berbagi kepada orang lain. Kalau kita bahagia, orang lain akan bahagia. Kalau kita senang, orang lain akan senang. Kenapa? Karena mereka ketularan virus-virusnya gitu kan. Kecuali orang-orang yang gak suka sama kita, Bu. Itu kita mau senang, mau kita sedih, itu gak ngaruh sama mereka. Oke, gitu aja guys. Thank you so much for listening my podcast kali ini. Sampai jumpa di podcastnya Wira yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.